Hari ini spesial episode karena kita datang dan berkunjung di salah satu perguruan yang ada di Kota Malang ini. Kita ucapkan salam buka puasa. Salam buka puasa. Aku takut dimarahi papaku. Aku gak mau dilempar gagang sapu. Gara-gara pulang gak tepat waktu. Monggo Pak, dengan siapa Pak kita diperkenalkan Pak? Bentar, Mas Saya Pak Rahmat Fudail Pak Rahmat Fudail sebagai pembina. sebagai pembina cabang Kota Malang. sebagai pembina Prisadiri Cabang Kota Malang. Monggo Pak. Saya Adi Utomo sebagai ketua di Ranting, ya, Ranting Prisadiri Nusantara. Ranting Prisadiri Nusantara. Prisadiri, Iya. Citra Nusantara. Iya. Di Ya. Malang juga ini Pak. Di Malang. Di Malang Ya, juga. Ya. Pak, monggo Pak. Saya Aulia Wahyu Wawan, yang panggilannya Wawan. Jadi kami sebagai wakil dari Mas Adi, wakil dari Ranting Citra Nusantara. Wakil dari Ya, Citra Nusantara. sekaligus merangkap sebagai pelatih juga sama Mas Adi. Oh iya. Jadi beliau-beliau ini sudah senior ya, Rek. Jadi saya sangat senang berkesempatan langsung menemuin yang senior-senior, Pak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Dan kita yang awam ini, Pak, pingin tahu Prisadiri itu sebenarnya berdirinya kapan dan karena apa, Pak, mungkin? Kalau Prisadiri itu berdirinya sebenarnya sudah lama sekali, yaitu 2 Juli 1955. Mulai dari tahun Ya, 55. 1955. Yang pendirinya adalah Raden Mas Subandiman Tirjoatmojo. Beliau dari Paku Alaman Jogja. Oh, darah biru masih, Pak ya. Ya. Dan berkembang sampai seluruh pelosok Indonesia dan sampai ke Belanda, luar negeri ya, Australia, beberapa negara yang disebut komisariat. Komisariat. Ya, komisariat. Nah, itu berkembang beberapa perguruan tinggi, ada Prisadiri sampai ada beberapa kejuaraan antar perguruan tinggi yang namanya apa, Mas Awan? Kejuaraan antar Ranting, Kejurda, PDIC, bahkan sampai komisariat bisa mengeluarkan juga. Berarti ini sampai standar internasional ada kompetisinya ya, Pak ya? Ada. Iya, standar internasional. Oleh sebab itu kita di Ranting Citra Nusantara ini yang didukung oleh Mas Rahmat ini. Nah, nanti program kita ada satu program yang namanya bilingual class. Jadi kelas bilingual yang dimana kita ajarkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kita sudah mengarah pada internasional. Berarti ini perguruan silat yang fokus juga pada edukasi ya Pak ya? Edukasi, iya, pada edukasi. Sedangkan nanti Mas Rahmat sebagai pembina Prisadiri juga punya suatu program-program ke depan. Salah satu program ke depannya juga ada membuat apa Mas Rahmat? Jadi bukan hanya berlatih bela diri saja, tapi bela diri Prisadiri ini adalah dilahirkan dari di Indonesia. Iya. Maka kita harus tanamkan nilai-nilai kebangsaan itu, sehingga bukan hanya teknik, tapi juga ilmunya, tapi nilai-nilai cinta Indonesianya itu kita akan berikan juga. Oh. Jadi Prisadiri ini untuk menanamkan. Jadi dulu dibentuk itu karena memang dalam situasional oleh beliau Pak Dirjo, sehingga dibentuklah namanya Prisadiri. Prisadiri ini adalah perguruan yang tertua, historis. Kemudian di situ lebih banyak anukan cinta terhadap Indonesia. Kemudian nanti di dalam pelatihan-pelatihan itu juga kita berikan mencintai Indonesia itu bagaimana, mencintai Prisadiri itu sama juga mencintai budaya. Kita akan berikan ya wawasan kebangsaan lah kepada mereka yang dilatih. Jadi bukan hanya teknik tapi juga wawasan cinta terhadap Indonesia itu luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi biar
biar mereka cinta Indonesia, biar bawaannya damai kan Pak ya, nggak saling damai. bermusuhan juga kan ya. Ya, oleh sebab itu Percaya Diri ini merupakan satu ikon untuk persatuan, untuk kekeluargaan dan kegotong royongan. Karena dengan suatu kekeluargaan dan kegotong royongan itu akan menjadi kekuatan kita untuk memunculkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena Percaya Diri ini adalah sebuah budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Nah ini lestarikan. Jadi makanya kita harus bagaimana melestarikan budaya kita di Percaya Diri ini di situ. Keren. Secara tidak langsung ya yang kita tangkap dari kita yang awam ini ya. Ini memang Percaya Diri agak berbeda dari perguruan-perguruan lain ya Bang ya. Iya. Tapi dari Percaya Diri ini dulu pakainya nggak langsung putih-putih gini Mas. Nggak langsung putih. Hitam dulu itu. Oh hitam dulu juga. Hitam. Ya. Hitam sama kayak yang sebelah Pak. Iya. Terus berhubung ada apa di PKI itu diganti putih supaya seperti itu. Jadi untuk awalnya uniformnya hitam. Iya. Oh. Awalnya hitam. Perubahannya itu sekitar tahun 70-an. 70-an. Iya. Oh. Nanti kita beda supaya nggak dilirik sama jajah itu dulu. Iya. Itu. Caranya gitu, Pak. Bisa dijelaskan Pak dari logo alma maternya Oh ya. Percaya Diri ini. Soalnya unik ini, beda dari yang lain juga ini. Percaya Diri ini sebenarnya ada yang namanya bunga sepasang. Bunga sepasang. Ya, bunga sepasang itu kalau menurut pendiri ya yaitu guru besar kita Raden Mas Subhandiman Tidjokmojo, itu kita cinta akan kejujuran, ya, cinta akan kedamaian, dan bunga sepasang ini ada suatu kasih sayang. Jadi kalau kita sudah mengatakan bunga sepasang bahwa kita harus penuh kasih sayang dalam suatu bagaimana kita harus semua dalam semesta tentang makhluk seperti beberapa makhluk apa saja sampai alam semesta ini punya kasih sayang, dan itulah kita akan menyatu dengan alam. Dengan penyatuan alam ini kita betul-betul sudah menggunakan bunga sepasang dalam pengeterapan dalam kehidupan. Jadi walaupun tekniknya Percaya Diri itu sangat-sangat bahaya sebenarnya, bisa mematikan, tapi orangnya harus kasih sayang. Budi luhur harusnya begitu, ya harusnya begitu. Itu ada simbol bunga, tapi ada simbol bunga teratai 5. Itu sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia, nah, itu penuh dengan kegotong royongan tadi. Iya. Dan itu juga mencerminkan dari Pancasila. Jadi kita betul-betul mempertahankan bagaimana tentang Pancasila di Republik kita ini. Di sekitar itu. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi ada suatu Percaya Diri yang lambangnya ada pita itu. Iya. Bahwa Percaya Diri itu selalu dinamis mengikuti apa kebutuhan zaman. Walaupun zamannya terus seperti ini, etika kita tetap kita pakai, bentuk etika itu juga. Karena sekarang ini menurut saya ada semacam degradasinya, nggak tahu degradasinya kemana. Oleh sebab itu Percaya Diri akan memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara ini, bagaimana kita mempunyai jati diri, mempunyai suatu bentuk karakter bangsa, moral yang bagus. Ya mungkin sekitar itu masih beberapa hal mungkin akan dijelaskan oleh Mas Wawan atau Pak Rahman. Mungkin ada tambahan. Ya jadi Percaya Diri ini warnanya itu dominan merah sama putih. Merah sama putih. Kenapa itu? Itu melambangkan bahwa kita Indonesia cinta kan kayak begitu. Gitu. Kemudian kenapa sih kok lambang teratai? Teratai itu dalam situasi apapun dia tetap di atas. Dia tetap membawa kesejukan. Ya, di lumpur pun dia bisa hidup. Iya. Dimanapun dia bisa. Air banjir dia tetap di atas. Air surut juga di bawah. Itu filosofi daripada bunga teratai. Jadi memang Percaya Diri itu memaknai artinya budaya bangsa Indonesia yang betul-betul harus cinta, kasih sayang, dan mempunyai sifat. Seorang Percaya Diri itu harus berbudi luhur, nggak boleh sombong, kemudian arogan dengan ilmunya. Makanya di situ ada namanya
gambar orang menunduk gitu. Makin dia tinggi ilmunya, dia makin gitu. Nah itu adalah satu bahwa kita itu nggak boleh arogan, nggak boleh sombong. Kita nggak boleh dengan ilmu yang kita dapat dari beliau itu tidak boleh digunakan yang aneh. Tapi untuk membela yang baik-baik aja. Saya kira itu. Yang disampaikan Pak Rahmat tadi betul dengan orang tanpa muka. Kita nggak boleh inilah saya. Nah gitu Pak Rahmat. Itu filosofis sangat tinggi sekali itu. Nanti kita tidak boleh menunjukkan nanti ini tanpa muka ini. Itu kayaknya sangat berseberangan banget sama oknum-oknum yang sekarang ya Pak, dari perguruan lain ya. Ya kita yang penting anggaran dasar kita seperti ini. Jadi benang merahnya kita di budi pekerti luhur ya Mas ya. Nah itu. Terus percaya diri ini secara gak langsung pemersatu bangsa. Sebab dengan adanya ini kita tuh semua 5 agama itu boleh ikut. Nggak boleh kalau harus semua ini agama Islam enggak, Hindu, Buddha boleh ikut percaya diri. Kita satu makhluk Tuhan. Jadi kita menanamkan suatu silaturahmi Nusantara ini. Oke, keren Pak. Kalau yang agnos kayak saya boleh ikut nggak Pak? Boleh. Kan nggak termasuk 5 agama itu Pak. Bercanda Pak ya. Boleh. Nggak apa-apa. Mulanya percaya diri ini kan merupakan satu bela diri. Ya. Jadi kita bela diri apa? Ya bela diri itu maknanya luas gitu juga. Bela diri bagaimana kita menjaga diri, menjaga emosi kita, menjaga kita jangan marah. Karena dengan marah itu teknik kita akan jelek. Orang marah itu tidak bisa mengendalikan tekniknya silat gitu juga. Maka akan kacau. Oleh sebab itu kita membela diri itu tidak hanya bisa memukul atau bisa menendang, tapi membela diri bagaimana menyegah kita tidak emosi, bagaimana kita tidak marah, bagaimana kita ini bisa pengendalian diri. Itu bela diri. Bahkan orang diajari masak itu bela diri. Kenapa bermasak? Soalnya tidak ada warung, tidak ada apa, hanya ada suatu makanan beras katakan, tidak bisa masak, tidak bisa bela diri. Jadi bela diri itu luas. Untuk kuliah, belajar dan sebagainya itu bela diri. Kalau tidak bisa seperti itu tidak bisa menghadapi alam semesta ini. Jadi pengertian bela diri untuk percaya diri itu luas sekali. Nah di 2025 ini kan sejauh yang saya tahu ya Pak, yang riset juga ya. Memang banyak perguruan silat yang sangat berkembang pesat di Indonesia ini Pak ya. Nah ini percaya diri ini sangat-sangat awam bagi kita Pak. Mungkin karena nggak ada oknum-oknumnya yang negatif itu tadi ya, dan kita salut buat itu Pak. Nah perkembangannya percaya diri dari tahun 50 tadi 55 sampai sekarang itu gimana perkembangannya Pak? Kalau perkembangan percaya diri ini memang sangat pesat ya. Tidak hanya setiap perguruan tinggi di Indonesia pasti ada percaya diri, bahkan ada sekolahan SMA, bahkan di SD itu sudah ada percaya diri. Masuk ekstrakurikuler Pak? Kalau ekstrakurikuler ya, tapi kalau di Citra Nusantara ini ranting umum, jadi semuanya bisa. Bahkan di Belanda, Australia, Amerika, Jerman itu sudah ada, Timur Tengah juga sudah ada percaya diri. Ya mungkin Mas jadi teknik percaya diri itu betul-betul apa ya, nama-nama yang dimengerti. Umpamanya harimau, meliwis itu. Kalau mungkin yang lain aneh-aneh, kejelik kita kan kayak gitu. Kemudian sabit, itu nama-nama yang untuk mudah dihafalkan oleh mereka yang belajar bela diri. Nah, kalau sulit-sulit kan ini, kita memang ya murni mengembangkan budaya Indonesia melalui bela diri. Tapi di samping itu juga olahraga. Dengan bela diri itu sehat pasti. Kemudian juga stamina masih akan bagus. Kemudian pengendalian emosinya juga akan bagus, jadi nggak gerusa-gerusu, dilihat aja wes teman-teman. Kita enggak,
kita harus mengendalikan emosi. Jadi betul-betul kita menghayati nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai berbudi luhur itu sangat luar biasa. Kalau diserapi betul-betul ya santun, menghargai yang sepuh, ya tidak sok-sokan, kemudian banyak sekali nilai-nilai yang ada di Prinsip Diri itu khususnya berkaitan dengan berbudi luhur itu. Ya. Dulu pernah Pak Dirjo mendikan ya, tapi ada pakai bahasa Jawa. Itu ada tawuran di luar ya, kayak gini itu. Pak Dirjo ditanya, terus pundi Bapak kok mendelke mawon gitu. Nah, kenapa Bapak kok diam saja gitu. Yo lilek aku ate mateni wong gampang koyo mijet wae ranti. Ning kuwi ngrusu-ngrusu. Kalau melukai, membunuh orang itu gampang, tapi itu mengotori hati. Jadi bisa mengendalikan semua emosinya dan sebagainya. Itu pengendalian dari Prinsip Diri ini juga. Itu ngendikannya Pak Dirjo dulu gitu. Ya. Berarti sangat melatih kesabaran sebenarnya Pak ya. Lebih mengolah pikir juga kan. Ya. Soalnya kalau kita nurunin emosi ya masalah ketambahan masalah jadi masalah yang lebih besar ya Pak. Dan uniknya Prinsip Diri ini mempunyai 2 versi pertarungan. Yang aliran lain nggak punya, yaitu serang hindar. Serang hindar. Ya, kita fight sabung itu umum. Tapi serang hindar ini Prinsip Diri punya yang punya. Serang hindar bela diri papasan itu Prinsip Diri. Dan itu pun tidak disetting, enggak spontan. Secara spontan. Nanti bisa dipraktekkan. Iya. Nah, itu teknik sangat tertinggi di situ. Timbulnya silat kita dari mana? Ya dari serang hindar. Kalau orang becak, orang asal di luar, taruh bisa, gabruk-gabruk itu baik. Tapi teknik ini Prinsip Diri punya serang hindar, yang aliran lain nggak punya itu. Nah, untuk mencapai suatu kondisional seperti itu, Pak, yang disiapkan selain mental untuk dari segi materi teknik ya, dari seorang pendekar dari Prinsip Diri itu apa, Pak? Yang sudah dikatakan, oh ini sudah matang secara emosial, secara teknik, secara fisik. Ya, Prinsip Diri itu ada 3 pilar sebenarnya, yaitu pilar yang dikatakan bahasa Prinsip Diri itu roh, badan, napas gitu. Roh, badan, nafas. Roh, badan, napas. Jadi badannya itu belajar tentang silatnya, ya, sampai kita mengenal bahasa-bahasa silat, sampai diajari bagaimana menyerang, bagaimana menghindar, tadi serang hindar yang dikatakan Mas Awan tadi, itu silatnya. Setelah itu kita belajar napas, ya. Napas ini sebenarnya untuk bagaimana peredaran darah lancar supaya sehat. Tapi napas itu juga untuk sebagai pelindung. Kalau ada benturan-benturan itu sebagai pelindung. Tapi roh itu maksudnya kita belajar mental spiritual. Tanpa mental spiritual, kalau diajarkan tentang silatnya saja bahaya. Mungkin dia tidak terkontrol. Sebab itu harus ada mental spiritualnya. Nah, mungkin sampai bisa mengendalikan sampai teknik-teknik yang dikuasai, dia masih dikatakan seorang pendekar. Seorang pendekar itu sebenarnya berat, ya. Jadi hidupnya itu untuk orang lain, sisanya untuk diri sendiri. Dia harus bisa menahan amarah, tidak boleh marah. Ngayomi. Berat, ngayomi. Nah, itu dikatakan itu. Dan berprosesnya lama, Pak. Lama. Saya sendiri mulai tahun 75 sudah latihan. Dan sekarang ini sudah berapa puluh tahun. Iya Pak, sudah. Jadi yang disampaikan Mas Andi tadi betul, bisa menahan amarah. Bahkan saya buat konten seorang pendekar itu persegi 8, tapi orang yang mempunyai daya linui dan bisa mengendalikan amarah dan penuh kebijakan di dalam kehidupannya, itu maksimalnya di situ. Karena bed kuning pola persegi 8 itu intinya. Jadi untuk menjadi seorang pendekar itu luar dan dalam, kolbunya yang penting. Itu sangat tidak semua bisa seperti itu. Jadi kalau orang memahami, mikir-mikir, jadi ya Mas ya, tanggung jawabnya sangat besar sekali. Jadi begini, Prinsip Diri ini tidak hanya diajarkan masalah silatnya,
tapi mental spiritualnya ini yang juga harus diajarkan. Mungkin Mas Rahmat bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana mengajarkan mental spiritual dari anggota Perisai Diri. Monggo. Ya memang satu, setiap kita mau latihan itu hening. Iya. Hening itu artinya kita memohon perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, prinsipnya Perisai Diri itu pandai silat, gitu, tanpa cedera. Gitu. Ini sudah masuk silat iso enggak tanpa cedera itu gimana kan gitu. Tekniknya ini kan luar biasa. Iya. Yang berkaitan dengan masalah spiritual itu jelas, pendekatan kepada Tuhan itu pasti. Ya. Kemudian nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu harus diajarkan kepada anak didik kita. Jangan wani mbek wong tuwa, ya toh, wis duwe ilmu tinggi, wong kabeh dibabatin. Ini sebetulnya bukan nilai-nilai yang ada di Perisai Diri. Kita makin hari makin menunduk. Kemudian ya kalau zaman sekarang itu ya kita harus menanamkan revolusi mental kepada anak didik kita. Apa sih revolusi ini? Ada satu perubahan, ya toh. Tantangan global ini luar biasa. Ya, betul. Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan terseret ke sana. Sisi lain memang ada manfaatnya, tapi sisi lain akan menghilangkan nilai-nilai budaya di Indonesia. Nah ini harus kita memberikan satu ya revolusi mental lah, bagaimana gotong royong, kemudian kekeluargaan, kemudian rasa persatuannya itu bagaimana, itu kan harus ditanamkan mulai dari yang mereka yang dari kecil sampai besar. Cinta tanah air itu sudah harga mati lah, ya kan, karena kita hidup dan mati itu di Indonesia. Jangan sampai anak didik Perisai Diri itu nggak senang namanya Indonesia. Itu sudah jauh daripada. Karena lahir pun di Indonesia. Makan, lahir, cari kerjaan di Indonesia, wong dihidupi di Indonesia, kok jelek-jelekan Indonesia, ini sudah harus kita luruskan kepada mereka anak-anak didik. Cintailah Indonesia, budaya kita kan nggak begitu. Jangan terus kita mencintai budaya Barat, ya bagus mungkin. Tapi sisi lain budaya Indonesia akan lebih bagus lah. Ya, dan ini ada sedikit pertanyaan Pak dari ini Pak. Boleh. Jadi secara intinya Perisai Diri ini menanamkan akar rumput dari bawah, menanamkan akar rumput bahwa anak didik yang di dalam pendidikan Perisai Diri, insya Allah bisa kedepannya membawa mentalnya dari pendidikan ini di masyarakat akan diterima di semua sektor lini masyarakat. Karena kejiwaannya sudah tertanam dari bawah. Nah, Ranting Citra Nusantara ini nanti juga menerima murid usia dini juga, Pak. Ini pembentukan karakter mental. Apalagi global seperti ini, kita harus orang tua yang harus peduli. Itu, Mas. Ya, memang juga melatih mental, tapi juga melatih kognitif dan motor kita. Jadi kalau kita gerak dua tangan gerak, tapi gerak lebih cerdas. Harus dalam belajar Perisai Diri harus cerdas, tapi mentalnya bagus. Jiwanya luhur. Sehingga menjadi manusia seutuhnya. Insya Allah. Itu harus perjuangan dari pelatih ini. Nah, di Ranting Citra Nusantara ini menerima itu. Usia dini. Boleh silakan, monggo yang mau daftar ke sini silakan. Yang mau daripada ini nggak ngomongin salah perguruan ya, cuman kalau ada yang lebih baik kenapa tidak gitu loh. Silakan monggo ke sini. Dapat vitamin, Mas. Snack juga latihan di sini. Di Citra Nusantara ini. Dan ini Pak, ada sedikit pertanyaan titipan dari follower kita Pak ya. Yang membedakan Perisai Diri dengan perguruan lain, bukan dari segi, mungkin ini yang saya tangkap bukan dari segi aspek teknik atau apa, pasti beda Pak ya.
yang membedakan Prisadiri dengan perguruan-perguruan lain saat ini yang ada di Kota Malang, Pak? Jadi Prisadiri digali dari budaya bangsa Indonesia. Memang betul-betul murni dari bangsa Indonesia. Kemudian juga perkembangannya itu tetap kita komit dengan mulai 55 sampai sekarang itu nilai-nilai itu tetap terus. Itu yang membedakan kita, nggak begitu ada tantangan global kita berubah. Kita tetap konsisten. Ya, kita tetap konsisten menanamkan itu semua kepada anak didik kita, kan kayak begitu. Kemudian kita harus berbudi luhur, itu utama. Nah, itu ya. Yang lagi hilang, Pak. Yang lagi hilang. Apalagi Gen Z, Gen Alpha yang sudah hilang, Pak. Ya, ada mungkin anak ya belum pernah kita lihat anak Prisadiri bullying teman-temannya. Belum pernah lihat. Karena kita dia punya nilai berbudi luhur. Aku kalau menyakiti dia itu tentu akan sakit. Saya nggak boleh, kan nggak begitu. Nah, itu nilai-nilai itu sekarang kan banyak yang masa brak kayak begitu. Nggak lihat dia manusia, kita manusia. Kalau manusia itu dipukuli pasti sakit. Kalau saya dipukuli pasti sakit. Janganlah kamu begitu. Kamu punya ilmu, ya kamu kalau diserang ya kita bukan langsung membalas, kita hindar, kan kayak gitu. Dia nyerang lagi, kita hindar dulu, kayak gitu. Kalau sudah kita hindar berkali-kali, dia masih kayak begitu, ya kita serang, kan gitu. Tetap mempertahankan diri. Iya, jadi bukan kita diserang orang, kita mesti menghindar supaya nggak bagus kamu nyerang saya itu. Jadi kita lebih lebih ya tunduk kayak gitu. Janganlah kita memulai kan kayak gitu. Jangan kamu jual saya beli. Karena sekarang kan gitu. Anak-anak semuanya kondol nang aku wis tak beli sekali brak. Iya, kadang nggak dijual juga dibeli aja, Pak. Namanya cari gara-gara kan. Kita nggak kayak begitu. Kita nggak punya. Terus ini satu hal, serang hindar itu secara filosofi bisa diterapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita sikap, pada suatu teknik sikap, kalau kita tekniknya nggak nutup rapat, tendangan masuk. Tetapi di dalam suatu kehidupan kita masuk rumah orang itu kita harus punya sikap yang bagus, dinilai bagus, maka dia impactnya ke kita baik juga itu. Nah, nanti sikap dalam hidup kita masuk rumah orang sikap sopan, baik, diterima kan. Nah, dari pertarungan kalau sikapnya nggak benar masuk terangan ini, nah itu sifat seperti itu. Lebih ketahur tua ya, Pak ya. Banyak pasti. Memang pengajaran Prisadiri itu kalau kita melatih harus diawali dengan sikap. Sikap harimau, sikap pendeta, baru ada langkah, ada serangan. Itu maknanya kita harus diajari dengan sikap. Bagaimana kalau kita dengan orang tua, sikap kita bagaimana? Bagaimana kita kakak kita bagaimana? Bagaimana adik kita diajari dengan sikap. Mulai awal itu mesti kita hening dulu. Jadi hening itu bagaimana kita bisa konsentrasi dalam latihan itu. Kita memohon kepada Gusti Allah bahwa kita ini dalam menjalankan segala sesuatu kita minta pertemuan supaya selamat. Terus baru sikap. Jadi sikapnya bagaimana, langkah kita bagaimana. Nah, terus tujuannya gimana. Memang dilatih seperti itu karena Prisadiri ini digali dari budaya luhur kita. Dan itu sudah diterapkan ke serang hindar ya. Serang hindar diterapkan. Gitu, nanti berpikir gitu. Iya, Mas. Jadi kita serang hindar ada maknanya, Mas ya. Ada maknanya. Sangat sekali. Sangat makna. Kalau lakumu bener akan menemukan sesuatu yang pasti. Sopo sing temen tinemu, sing temen tinemu ya. Siapa yang berjuang akan menemukan sesuatu impact. Nggak benar, Pak? Itu. Kalau bahasa Jawa kuno tadi cuma menyinggung bahasa Jawa ya. Karena Pak Trijok dengan bahasa Jawa ada kata-kata begini. Suro Sudiro Joyo ningkang retso brasto tekaping ula dharma stuti.
Artinya apa? Kekerasan dan kekuatan itu akan bisa dikalahkan dengan kebaikan budi. Nah, kita diajarin kebaikan itu bisa mengalahkan semuanya. Nah, ini juga satu ajaran leluhur kita. Nah, itulah percaya diri itu juga. Ini bahasa Jawa kuno, Mas. Iya, sangat beda banget ya, Pak. Visi misi Ranting Citra Nusantara ini menerapkan seperti itu. Ya Mas ya, setuju Pak ya? Setuju. Ya, ini komitmen Pak. Betul. Kita harus menua tapi berarti. Kita hidup harus berarti sambil menunggu dipanggil Tuhan. Itu aja prinsipnya. Next question ini Pak. Oh, iya. Ini sekedar jokes Pak ya, jangan dianggap serius. Saya mohon ampun sebelumnya. Ini ada pertanyaan Pak. Kenapa di setiap perguruan silat memakai nama jurus itu selalu memakai apa? Istilah-istilah dari hewan atau dari apa namanya? Dari inilah istilah-istilah apa ya, nama-nama hewan lah Pak ya. Harimau, betul ya. Kok nggak ada hewan-hewan yang lebih apa ya, lebih hebat, lebih berkuasa seperti zaman dulu, seperti dinosaurus itu Pak, nggak ada jurusnya T-Rex atau raptor. Monggo Pak bisa dijawab. Ini pertanyaan murni dari follower Pak ya. Saya nggak ikut-ikut, saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya jawab dulu ya. Sebenarnya pendiri kita, Dirjo itu menamakan nama-nama itu sebenarnya bukan the real animal, bukan hewan yang sesungguhnya. Itu adalah sebuah akronim. Saya ambilkan 2 contoh aja ya. Ini memang dari Pak Dirjo sendiri gitu juga. Ya, katakan contoh harimau. Ya, memang namanya kayak harimau, tapi itu sebuah akronim. Akronim itu singkatan itu. Handar beni roso diri menungso, itu jadi harimau. Ternyata Handar beni roso diri menungso. Jadi manusia itu punya roso. Bagaimana melatihnya roso itu? Nanti dengan senjata pedang. Nah, itu sebenarnya itu. Tapi punya multi interpretation. Yaitu ya kayak hewan, tapi juga ada akronimnya. Nah, kita ambil ke pendeta ya. Pendeta itu orang berpikir, oh itu tokoh agama mungkin ya. Sebenarnya juga akronim. Akronim dari paneteping pribadi Kang Waskito. Jadi dididik menjadi seorang pribadi yang sangat visioner ke depan, Kang Waskito. Sebenarnya akronimnya seperti itu. Dari sisi akronim. Tapi kalau dari sisi sifat-sifat binatang, mungkin Mas bisa menjelaskan, mungkin begitu. Ya, di samping akronim ya mungkin itu pasti guru besar kita itu sudah survei, delok. Binatang harimau itu kok gerakannya cepat, kan kayak gitu ya. Terus gerakan teknik putri sembahyang, ya itu wis paling tinggi, kan kayak gitu. Artinya luar biasa. Jadi memang beliau memberikan nama-nama itu di samping akronim juga melihat daripada ketangkasan hewan yang mungkin pada saat itu beliau hidup di hutan, kemudian ini. Nek dinosaurus kan enggak mungkin. Dinosaurus itu kan paling ya ngamuk ini rusak semua. Aplikasikan ke silat. Nggak ada jurus velociraptor kan, nggak ada Pak. Nah, dinosaurus itu yang ya isinya ngamuk dong. Apa yang dihadapi pasti dibunuh kan gitu kan. Mulai dari ekornya sampai kepalanya itu isinya ngerusak kabeh kan kayak gitu. Rasa budi luhurnya enggak ada. Ini sama seperti saya tanyakan kepada salah satu penggiat kesenian ini Pak ya, kesenian apa? Jaranan. Kan mereka itu kalau kalap istilahnya Pak ya, kalau kalap itu kerasukan itu punya pegangannya kan macan putih, terus kera atau apa gitu, yang kata beliau ini adalah jin atau yang menunggu sosok itu yang sangat lama banget gitu di daerah itu, akhirnya bisa dipegangkan ke seseorang ini tadi lah. Setahu saya faktanya hewan yang lebih prasejarah dari situ kan banyak. Kok nggak pakai itu sih cuman buat apa sih, buat pertanyaan kita yang awam lah. Mungkin tambahan dari saya, tambahan.
Jadi kenapa itu dari hewan sampai pada manusia gitu. Karena hewan itu kan sifatnya menguasai daerah, tidak bisa sharing gitu juga. Jadi nafsu. Iya, tidak bisa sharing. Jadi hewan itu menguasai zonanya. Berteritori. Iya, teritorianya. Dia masuk gitu akan diserang. Jadi dari awal itu kita masih belajar itu sampai kita menjadi manusia sudah bisa sharing, bisa berbagi ya. Oh, kita sudah berbagi. Dia sudah sampai ke pendeta, sampai ke putri, dia sudah mulai bisa berbagi terhadap masyarakatnya, terhadap ilmu yang sangat luhur ini dibagikan di sharingnya. Tidak seperti hewan yang hanya bisa keserakahan. Jadi keserakahan harus hilang semuanya. Sifat-sifat itu harus hilang. Dia sifat-sifat serakah, sifat-sifat untuk ego. Dia tidak boleh jadi egoisme person, jadi dia orang-orang yang ego itu berubah lagi menjadi yang baik. Sharing. Jadi mungkin multi prestasinya, mungkin interpretasinya ya gitu, mungkin ada tambahan. Ya. Bahkan teknik kerat pun ada, Mas. Ada, cuma nggak dimasukkan di kurikulum Mas Adi ya. Atau karena posturnya kurang bagus, Mas. Ada itu sampai seperti itu. Pak Dirjo menciptakan teknik itu. Nah, teknik nggak mungkin dia diem, dia melihat terus dia bertirakat meditasi sehingga akan menemukan ilhamnya, akan menciptakan serangindar ini. Dan ini alirannya nggak punya, Mas. Bibisnya diri punya, dan itu pun spontanitas, nggak rekayasa ini. Itu yang membedakan juga ya Pak. Nah, ngomong-ngomong ini kan kita sebagai kok kita saya bukan pendekar Pak ya. Iya, bapak-bapaknya ini beliau-beliau juga yang lagi latihan di Perisai Diri dan juga di perguruan lain. Apakah sebangga itu sih Pak ketika menjadi murid suatu perguruan dan akhirnya memakai, kalau bisa dibilang ini apa Pak bajunya Pak? Baju ini ya, ini sebuah identitas. Iya. Identitas yang mempunyai satu tingkatan. Kalau dasar satu itu sabuknya putih, dasar dua itu sabuknya merah. Nah, terus nanti calon keluarga ini hitam. Oh, hitam. Hitam, tidak ada kuningnya. Terus tidak ada satu tingkatan di sini, sabuknya merah itu calon keluarga. Iya. Baru dia masuk tingkat putih, baru dia masuk keluarga. Sebenarnya tingkatan ini putih, hijau, biru, ya, merah, kuning, tapi dibagi lagi. Untuk putih ke hijau menjadi putih hijau ke biru, ya nanti hijau biru dan seterusnya. Nah, sebenarnya suatu identitas kita bahwa kita ini punya rasa memiliki, ya rasa memiliki bahwa ini budaya kita, ya budaya kita yang harus kita jaga terus itu. Sebagai suatu bangsa kalau punya suatu jati diri, memegang budaya kita, dia akan kuat kita akan punya suatu prinsip yang bagus itu. Kalau kita tidak ditanamkan seperti itu, maka kita akan goyah dengan suatu informasi yang seperti ini. Dan pertanyaan saya, bangga nggak sih Pak memakai itu sebagai apa? Apalagi memakai alma mater Perisai Diri, apalagi otomatis bangga, otomatis kita bangga. Jadi siapapun kalau sudah masuk bukan hanya di Perisai Diri, itu akan timbul suatu kebanggaan masing-masing, itu akan timbul karena dia meresapi. Umumnya dia berpakaian gini, dia masuk dalam wadah, mau tidak mau pasti dia punya rasa bangga itu. Iya. Siapapun kalau masuk di dalam suatu wadah itu pasti ada rasa bangga itu, karena mungkin ada nilai-nilai yang dia tidak dapatkan dari yang lain. Kalau kita secara pribadi itu pasti bangga. Aku bisa belajar Perisai Diri yang tidak emosi. Saya bisa belajar bidari, bisa mengendalikan diri kita. Kemudian kita lebih santun, lebih berakhlak, dan itu kebanggaan kita. Dan itu pasti nilainya di mata orang apik, bagus. Iya. Dan pernah saya sudah edukasi bahwa 4 kali pertemuan jarak kami silaturahmi ke pendekar historis Prof. Dayat. Jadi silaturahmi sana itu kita pakai baju, padahal itu keakraban. Sebenarnya kemarin Pak ya, itu sudah 4 kali tiap tahun. Di samping dia sudah umur, kita bangga pendekar historis Prof. Dayat itu kita datangi pakai baju silat ini semua. Saking bangganya kepada gubernur kita.
Oh, keren. Nah, yang kan kita sudah ngomongin rasa kebanggaan ini Pak. Ini menurut bapak-bapak ya, pendapat pribadi ya. Kenapa setelah timbul rasa kebanggaan ini, di akhir-akhir ini timbul rasa persaingan atau permusuhan antar perguruan Pak? Sebenarnya ini tergantung cara kita menyampaikan kepada murid-murid anak didik kita, kan nggak gitu. Kalau filosofi daripada kita ini kan sudah kita harus tanamkan itu. Ya. Kita ya dikenal ya seperti contohnya pandai silat tanpa cedera. Ya apa sekarang momentum itu pandai silat, saya pintar silat gini-gini, tapi saya nggak kepingin orang itu cedera. Iya. Kan kayak gitu. Kecuali filosofi yang susah ini. Wong kita punya punya ilmu teknik silat, tapi bagaimana orang itu tidak cedera? Iya. Kan kayak gitu kan? Ya cedera mungkin sudah dipaksa sekali. Kita harus melawan dengan suatu keadaan kan gitu. Makanya kita hindari dulu, jangan menyerang, hindari dulu. Nah, sudah kayak gitu, ya berarti saya harus menyerang. Kan kayak begitu. Tapi tidak mematikan atau membunuh kan gitu. Nah, itu nilai-nilai yang ada di dalam perjalanan. Kalau menurut Pak Wawan atau Pak Adi? Ya kita melihat dari teknik kita serang hindar yang dikatakan Mas Wawan tadi. Biasanya kalau kita menghindar itu sampai 3 kali, baru kita menyerang. Jadi kalau ada apa ya kita dihindari dulu. Bukan berarti kita tidak bisa, tapi kita hindari baru kita mau menyerang. Ya, itu dari prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Itu Pak Wawan ya. Iya betul. Dan serang hindar ini pertemuannya 1 detik 2 gerak. Iya. Kalau 1 detik 2 gerak ditambah dari dasar 2. Gimana kalau 6 tahun lagi 7 tahun kan tingkat merah itu baru pelatih. Iya. Pendekar penuh berapa? 16 tahun ya. 16 tahun. Baru pendekar. Kalau ujian terus. Iya. Nah, Kalau yang di lain-lain kok cepet Pak. Setahun sekali kadang-kadang kan pengukuhan. Mulai tahun 1980 SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya mandek rotok suwe gitu. Iya. Nah, itu aslinya kalau kurikulum dijalankan 16 tahun Mas ya. Iya. Nah, itu 8 tahun baru merah pelatih. Nah, itu senjata wajibnya pisau, pedang tua dan toya. Itu wajib. Memang kita tidak ada akselerasi. itu kelas akselerasi tercepat Pak kayaknya Pak. Iya. Soalnya kadang ya mau ngomong juga saya juga takut Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak, kan ngomongin gimana era sekarang Pak ya. Tantangan ke depan ini Pak, supaya Prisa Diri ini kita nggak ngomongin bagaimana berkembang ke depannya ya Pak ya. Mungkin lebih tepatnya survive di zaman yang ini, di era modern yang ini, yang anak muda-mudanya itu sudah sedikit banyak sudah meninggalkan kayak ini Pak, kayak kebudayaan kita atau apa yang diwariskan sama orang-orang tua kita itu sudah terkikis, sudah dihilangkan. Tantangannya untuk Prisa Diri ini Pak menghadapi itu semua. Ya tantangannya jelas, tantangan global itu luar biasa. Anak-anak mungkin tidak akan bisa fokus karena mungkin dilatih pikirannya nang dindi. Iya. Itu contoh aja lah, kalau kita ngajari sama mereka itu dikasih HP wes gak ngurungokno pelatih pasti. Itu sudah tantangan global yang harus dihadapi. Kemudian kita harus punya pendirian. Kita ini siapa? Kita ini bangsa Indonesia yang nilai-nilainya itu sangat luar biasa. Ini harus ditularkan kepada anak-anak dini. Sekarang banyak anak bunuh orang tua, ya, karena nggak punya nilai budi luhur, kan nggak gitu. Hilang Pak. Ya, pecah kilan, kan nggak gitu. Terus kakak bunuh adiknya,
rasa belasnya itu tidak ada. Diutamakan presiden itu kasih sayang, saling asuh dan asah. Kalau saya punya rasa kasih sayang sama Mas, teguh nggak aku kira-kira membunuh sampean? Nggak bakal tega. Iya. Karena saya punya nilai nih, Tuhan aja Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Penyayangnya kayak apa? Ya kita Allah sama dia, kalau kita tolong sama dia kan gitu ya. Nah, kalau nilai-nilai itu sudah membudaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira dulu bangsa Indonesia ramah tamah, santun kayak gitu. Sekarang luar biasa. Jadi saya mengambil suatu benang merah di permasalahan ini. Bersiap diri suatu alat yang canggih untuk mendobrak yang tantangan zamannya, karena memudahnya seperti kita sebagai pendidik orang tua, didiklah dari akar rumput itu mencintai silat bersiap diri ini, karena ini membentuk budi pekerti. Cucu-cucu saya tak ajak ke sini, ayo latihan oke-oke, saya kasih kue donasi, memang kalau ikut-ikut akhirnya terpacu, ayo Pak silat loh. Seperti itu kita harus berkorban untuk merayu ikut silat. Korban dulu orang tua supaya senang bisa merayu itu, dan juga kalau ikut silat itu kasih seperti ini biar sehat, sedikit ada move untuk ngasih tahu karena dia masih kosong otaknya. Nah, kita arahkan ke silat, pagi-pagi jalan, kamu bisa sehat, nanti kalau nggak kamu sakit itu biayanya lebih banyak, ada kasih tahu, dia akan terbawa dengan pendidikan silat ini, terbentuk jadi manusia seutuhnya dan baik, bisa diterima di lini masyarakat nanti gitu. Itu tugas orang tua yang harus bisa gemen-gemen getih mendidik anaknya. Saya kira seperti itu. Kalau orang tuanya acuh tak acuh ya anaknya ya nggak akan perhatian. Iya, karena yang terdekat ya orang tuanya Pak ya. Nanti harus meraih dan orang tuanya mensupport untuk latihan silat. Iya. Nah, kalau saya singkat aja ya, sebenarnya tantangan kita berat. Kita zaman saya dulu SMA itu pulang itu jam 1 sudah pulang. Iya. Sehingga sisanya itu buat latihan silat, kita mendapat nilai-nilai yang tinggi. Sekarang pulangnya jam 5, barang tugas lagi. Jadi kita untuk mentransfer pengetahuan nilai-nilai terhadap anak ini berat, tantangannya begitu. Tapi kita harus memperjuangkan, kita harus berpikir global memang. Tapi kita mengenalkan nilai-nilai lokal kita. Nah ini keseimbangannya seperti itu untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kita harus berpikir global memang itu, karena dunianya seperti ini. Tapi nilai-nilai lokal wisdomnya atau nilai kearifan lokal ini harus tetap dipertahankan. Nah, ini tantangan kita nanti memang. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ini kita sudah tegang-tegang Pak ya, sudah ngomong yang serius ini, ngomongin di masa mudanya Pak Rahmat, Pak Wawan, sama Pak Adi yang membuat inspirasi ingin masuk ke perguruan silat atau memiliki keahlian silat itu apa Pak? Ataukah backgroundnya dulu sering ada film laga Pak zaman itu ya? Atau karena nonton itu? Silakan Pak. Saya dulu tuh sering lihat film silat. Film laga sudah Pak ya. Jadi saya sama orang tua saya itu nggak boleh. Bapak saya militer, tapi tetap saya bertahan karena ini saya butuh olahraga. Tadi nggak boleh. Tahu-tahu bapak saya kan menteri kesehatan, nggak boleh. Itu spray buat itu putih tak buat jahit buat ikut. Tahu-tahu ikut kejuaraan juga gitu. Seperti itu. Jadi tahu-tahu di kamar saya latihan sendiri sampai ini tak tendang sampai pesok itu. Itu gara-gara kami terobsesi dengan silat di film-film sehingga tetap sampai sekarang. Saya kalau nggak latihan nggak enak. Terus sekolah 6 tahun itu pulang pergi, SD itu jalan kaki, SMP jalan kaki saya tidak terlatih ya. Saya mulai ikut tahun 80 SMP kelas 1 itu aja. Jadi ikut-ikut film lihat itu. Saya termotivasi dari situ. Kalau saya dulu waktu SMP itu melihat orang gerak, nggak tahu itu namanya apa, geraknya kok lincah, lompat, terus bisa berbalik badan, bisa lompat. Apa sih sebenarnya itu? Saya tertarik dengan gerakan-gerakan yang sangat lincah dan anatomis sekali gitu, anatomis. Saya selusuri siapa sih pelatihnya itu.
oh pelatih, namanya apa itu? Oh namanya silat perisai diri. Akhirnya saya tertarik tertarik itu dari SMP itu. Jadi gerakannya itu sangat beda gitu, lincah sekali gitu loh. Itu ketertarikan saya. Tapi kalau saya senang dulu ya baca Kopingho. Kalau Pak Rahmat gimana Pak? Jadi saya itu memang senang baca Kopingho. Oh iya. Karena saya punya perpustakaan. Iya. Perpustakaannya itu komik-komik itu. Jadi kayak Teguh Anderson, Kopingho. Kemudian ini kan banyak film-film itu. Iya. Ya terinspirasi bahwa di dalam narasi-narasi komik itu ya kan, ada nilai-nilai sabar. Contoh umumnya si buta dari gua hantu. Iya. Nah, kan gitu ada kan kayak gitu. Kenapa dia buta tapi dia punya naluri yang sangat luar biasa? Kan kayak gitu. Dan sampai ke Bukit Menoreh barang kayak gitu. Artinya di situ lah gitu. Itu satu. Yang kemudian juga saya harus membela diri apabila ada sesuatu yang menyerang saya. Gak bisa saya terus pasrah bongkoan. Saya harus itu. Kemudian yang ketiga ya saya ingin sehat saja. Ya, sehat aja karena di situ ada nilai-nilai kerohanian. Kemudian juga kalau hening itu kita bisa fokus, kemudian bisa tenang, tarikan nafasnya teratur dan lain sebagainya. Itu karena apa? Saya diinspirasi oleh kakak-kakak saya. Wis kon gak usah belajar bela diri nang lain. Masmu iki lho bela diri ini perisai diri. Bisa dia merasakan itu lah. Nah, semua keluarga saya latihan perisai diri dan itu. Bukannya karena kakak saya sudah nggak usah kamu belajar yang lain, kamu perisai diri mungkin karena belajar dari pengalamannya dia dalam hidupnya. Ini perlu saya sampaikan kepada adik-adik saya. Apa Fadila? Iya. Cukup menarik obrolan kali ini ya. Dan itu apa? Film-film apa di radio Titir Tinular itu. Titir Tinular. Ferry Fadli itu sangat seneng saya. Waktu itu kan sering zaman dulu itu. Iya. Itu saya masih terkenal itu. Itu hype banget di zamannya Pak ya. Iya. Mandu unsur-unsur kejiwaan juga itu. Iya. Kalau sudah baca Kopingho itu, kalau ketemu tokoh namanya Bukit Sangsu itu, waduh saya senang. Seperti perisai diri kalau ketemu tokohnya betul-betul itu kita sangat senang. Ya Pak Dirjo itu. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah dikasih waktu dan juga dikasih tempat untuk ngobrol-ngobrol tentang perisai diri. Dan untuk kali ini maaf ya Rek, nggak ada jok-jok yang aneh-aneh. Saya takut. Terus testimoni apa kejadian-kejadian yang ikut perisai diri? Ya saya sampaikan ya. Saya ikut perisai diri dari SMP tahun 80 sampai sekarang. Saya nggak pernah minum obat ultra flu, nggak pernah. Sakit itu cukup istirahat, meditasi, istirahat, positive thinking, sembuh sampai sekarang. Tidak punya penyakit yang macam-macam. Tidak pernah minum obat saya. Obatnya diri kita sendiri. Pernapasan, matahari, olahraga itu aja. Terus bisa diterima di masyarakat, baik sama teman. Lek dicatoni mendengar ini, Gusti Allah sing bales. Nah, itu suatu ilmu dari Pak Dirjo. Diam mengatasi gerak. Tahu Pak Dirjo itu menciptakan satu premeditasi sini di majalah Tempo. Iya. Berjudul Diam Mengatasi Gerak itu. Oh. Tinggi sekali itu. Pak untuk terakhir lah, tadi gak jadi closing ya. Monggo Pak dipromokan mungkin mau untuk yang mau join ke perisai diri cabang mana Nusantara Citra ya. Citra Nusantara. Para dulur-dulur KB Malang Raya silakan bila punya saudara atau anak yang bisa diasuh dilatih di ranting Citra Nusantara perisai diri Kalimosoto ini, silakan, kami siap menempa baik fisik, mental dan kejiwaan. Iya Mas. Ya. Gimana Mas? Siap. Ya. Ya sudah cukup, kami sudah siap sekali untuk mentransfer pengetahuan, menjadikan anak-anak ini mencintai bangsa,
dan menjadi budaya kita, sehingga dari sekarang ini kita akan membentuk manusia ke depan yang berbudi luhur dan punya wawasan global dengan kepandaian sesuai dengan zamannya nanti. Ya, kami siap untuk melatihnya. Keren ayo Rek, Dan insya Allah di Citra Nusantara ini bukan hanya sekedar melatih, tapi membentuk satu keluarga seutuhnya. Ya, tempat ini ownernya Pak Rahmat Sudail, mantan Irjen dari Kapolda Gorontalo. Jangan diragukan lagi kepemimpinannya. Kita support ya Pak. Ya. Siap. Monggo. Kita harus memberikan nilai-nilai baik. Iya. Itu nilai-nilai baik itu yang dari para senior percaya diri, itu nilai-nilai baik. Kemudian learning by doing, daripada pengalaman mereka itu kita tularkan. Bukan berarti dia harus seperti kita, tidak. Tapi nilai-nilai itu harus kita sampaikan. Kita ini sudah 60 tahun ke atas semua. Sayang ilmu kita ini kalau nggak kita tularkan kepada mereka. Kalau nggak ada yang menerusin siapa lagi ya? Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ayo gabung sama kita di Citra Nusantara ini ya, sehingga kita bisa mewarisi nilai-nilai daripada presiden. Dan ada sesuatu teknik tadi di semua tadi belum kita sampaikan, itu khusus nanti. Teknik serang hindar. Aku juga itu. Ya, itu serang hindar. sangat. Makanya nggak dikasihkan vulgar, gabunglah ke Citra Nusantara. Nah, ini akan teknik yang buat sehat juga ini ya. Dan nanti Citra Nusantara, misalkan menurut atlet, kita tetap menggunakan karakter dan teknik percaya diri murni. Ya Mas? Ya. Iya Pak ya. Nah itu nanti kita menggunakan teknik percaya diri meskipun di semua arena. Anak didik kami seperti itu nanti. Oke, sangat menarik ya. Pak ngapunten Jenderal Pak. Irjen. Saya Inspektur Jenderal, saya minta ampun Pak. Saya takut Pak. itu kalau dulu dinas. Iya. Dinas memang kayak begitu. Tapi sekarang kita kan masyarakat. Iya. Kemudian saya kembali kepada wadah saya, percaya diri. Kemudian teman-teman SMA, SMP, ayo kita ini kalau sudah pensiun ya wis. Tapi jiwa kepemimpinannya masih militer. Sangat terasa tadi Pak. Makanya saya takut, biasanya saya kalau podcast ngejokes saya nggak aman Pak. Sekarang takut. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan kalau yang mau kepoin untuk Instagramnya Percaya Diri ada ya, nanti kita lampirkan juga Instagramnya. Dan mungkin untuk yang mau datang langsung, ini alamatnya di mana Pak? Ini di Omah Kalimosodo Gang 9. Omah Kalimosodo Gang 9. Langsung aja ke sini. Ya, ke sini, dan kita sudah brosurkan, ada nomor WA-nya dan sini. Dan kita latihan ini dikontrol sama dokter. Iya, ada dokter loh, Rek. Ada dokter. Jadi dia mau latihan, lihat tensinya dulu. Dia selesai latihan, tensinya dulu. Dan kita bukan hanya ecek-ecek kayak gitu, terus dia masih sama dokter-dokter yang MKes. Ya. Ada dari dosen, MKes. ada dari Pak Polisi, ada dari apa, dari semua pihak, ada praktisi juga. Pokoknya kemarin kalau di sini saya saja ya, aku sampai bilang aku Pak, maaf loh Pak, saya saja sangat-sangat bangga Pak. Atau mau ikut latihan sekalian? Ya nggak apa-apa untuk melancarkan peredaran darah. Katanya Bapak pendekar ya, pendekar itu ya setelah hubungan Cima sama istri itu masih tegak terus. Saya ikut latihan itu aja Pak, saya ikut latihan itu aja Pak. Aku dimarahi